sekarang masalahnya Diki, manusia yang melahirkan Yesus melalui rahim Maria manusia. Jadi apa yang dilahirkan oleh Maria tuh? Coba engkau bagi tahu aku. Yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Karena Allah melalui firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Maka yang dilahirkan itu adalah kemanusiaan. Mandes Muslim Malaysia yang sok pintar diajari Jeki Sembiring, yang dilahirkan Maria adalah manusia, bukan Tuhan. Bagaimana saudara kita Jeki Sembiring memberikan respon, tanggapan, dan jawaban yang sangat jitu, cerdas, serta komprehensif kepada saudara kita Mandes Muslim Malaysia? Mari kita menyaksikan penjelasan Jeki Sembiring berikut ini. Jeki, engkau dengar sini. Jeki, masalahnya Yesus nih dilahirkan oleh Maria. Betul tak? Ya Allah. Bukan macam tu kan? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yesus nih terang-terang Jeki dilahirkan oleh Maria, yang melahirkan dia manusia. Betul tak? Coba kau bikin Jeki. Kami udah kelar gitu bang, kami udah kelar. Itu sama seperti begini. Nah, sekarang masalahnya Jeki, manusia yang melahirkan Yesus melalui rahim Maria manusia. Jadi apa yang dilahirkan oleh Maria tuh? Coba engkau bagi tahu aku. Apa yang dilahirkan oleh Maria tuh? Siapa tuh? Ya, ini analogi manusia atau Allah? Adakah dia manusia atau Allah? Betul. Saya kasih jawaban 2 menit ya bang ya. Izin ya. Yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Karena Allah melalui, karena hakikatnya sebagai ilah, hakikatnya sebagai sang firman, itu tidak akan ada yang bisa melihat wujudnya. Nah, maka dalam iman Kristen, firman datang sebagai manusia. Nah, kalau abang kan misalnya saya pegang Al-Quran bang, saya pegang gini Al-Quran, misalnya nih, abang tahu nggak firman Al-Quran itu kan abang setuju 100% firman Allah, betul nggak? Iya. Nah, Al-Quran, misalnya ini Al-Quran ya teman-teman, ini Al-Quran. Al-Quran itu berapa persen firman Allah? 100%. 100% firman Allah. Yang firman apanya? Kertasnya, tintanya, sampulnya, atau apanya yang firman? Dia punya tulisan tuh, semua tuh, perkataan tuh firman. Ya, yang firman mananya? Kertasnya, cetakannya, atau pabrik yang mencetak kertas ini yang firman? Dia punya ayat di dalam yang terkandung dalam kertas. Ayatnya dong. Iya. Nah, maka kalau misalnya dijauhkan Tuhan kiranya ada bencana, ini terbakar oleh api atau kemudian kena air dan basah dan hilang. Apakah artinya kitab ini hilang, firman Allah yang kekal itu hilang? Firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Maka yang dilahirkan itu adalah kemanusiaan. Kalau misalnya Al-Quran ini yang abang punya, katakanlah tinggal satu-satunya di muka bumi ini, mushaf yang abang punya terbakar, terobek, seperti riwayat Aisyah misalnya dimakan oleh kambing. Apakah firman Allah itu hilang karena mushafnya dimakan? Saya pikir sekarang isi di dalam Al-Quran itu yang firman, bukan kertasnya dong? Ya. Ya sudah, Yesus datang sebagai manusia. Kemanusiaannya itu sungguh-sungguh manusia. Sama seperti Al-Quran yang 100% firman Allah yang abang katakan itu dicetak di percetakan. Kertasnya ini ya bukan ilahi, kertasnya ini ya kertas. Yesus datang sebagai manusia, kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia. Keilahiannya tidak akan mungkin hilang sekalipun dia disalibkan. Kedatangannya sebagai manusia itu hanya kita mengharapkan darah dan daging yang tanpa cacat dosa. Itu. Maka kalau abang katakan ini 100% firman Allah. Kalau ini misalnya terbakar oleh api, apakah firman Allah itu hilang?
Ya kan enggak, karena ini hanya kertas. Kok itu aja repot, Bang? Makanya Bang katakan, itu manusia, ini manusia, apa segala macam. Kasus tentang firman itu Allah, kan Abang selesaikan dulu. Itu lebih baik. Nah, karena kalau kita udah ke situ, nanti Abang lebih mudah memahaminya antara firman Allah itu Allah atau bukan. Begitu. Sementara Abang tadi sudah meyakini suara Abang adalah Abang tuh. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan diskusi menarik, debat seru antara Mandes, seorang Muslim Malaysia, dengan saudara kita Jeki Sembiring. Ada dua hal penting dan sangat pokok untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, saudara kita Mandes ini barangkali sudah punya konklusi kesimpulan bahwa Yesus itu hanya manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria dan hanya sebatas utusan nabi atau rasul. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, saudara kita Mandes ini masih terus penasaran kenapa orang-orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika beliau bertanya, sebenarnya ada kemungkinan selain dari beliau sudah memiliki konklusi kesimpulan bahwa Yesus yang dilahirkan Bunda Maria hanya manusia, berarti hanya rasul, nabi, utusan. Tetapi di sisi lain dia masih penasaran. Ada apa dengan orang-orang Kristen ini sehingga mereka tetap teguh, kokoh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasih oleh Tuhan, contoh atau ilustrasi yang disampaikan saudara kita Jeki Sembiring ini demi melakukan sebuah pendekatan kontekstual pengertian pemahaman kepada saudara kita Mandes Muslim Malaysia ini, menurut saya sangat-sangat masuk akal. Beliau membandingkan antara kitab suci dari saudara kita Mandes Muslim Malaysia ini yang adalah Al-Quran dengan Yesus Kristus demi memberikan penjelasan komprehensif bahwa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen sebagai yang ilahi dalam eksistensi keberadaan sebagai firman bukanlah tubuh fisik keadaan Yesus sebagai manusia yang tentunya dilahirkan oleh Maria. Alkitab berkata dalam Lukas 1 ayat 42 bahwa Yesus dalam keadaan sebagai manusia adalah buah rahim Maria. Tentu buah rahim Maria yang adalah manusia yang hidup selama 33,5 tahun di dunia ini bukan yang kelihatan itu, yang keadaan sebagai manusia itu sebagai yang ilahi, tidak. Makanya diilustrasikan tadi saudara kita Jeki Sembiring, kitab suci Al-Quran. Apakah Al-Quran atau firman Allah atau kitab suci itu diciptakan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan serius. Yang mananya yang firman Tuhan, yang mananya yang menjadi Al-Quran? Apakah kertasnya lembar demi lembar? Kan tentu tidak. Kertasnya itu bisa rusak, bisa lusuh, bisa basah, bisa terbakar. Tapi apakah dengan Al-Quran atau kitab suci itu yang fisiknya itu, yang materi bakunya kertas itu, misalnya dijauhkanlah demikian seperti dikatakan Jeki tadi,
misalnya terbakar atau rusak, apakah firman yang terkandung di dalamnya ikut rusak? Tentu tidak. Nah, dalam konteks yang sama, Yesus dalam keadaan sebagai manusia bisa nggak mati? Bisa dong. Bisa nggak lapar? Bisa. Bisa nggak berpuasa? Bisa. Bisa nggak disunat? Bisa. Bisa nggak berdoa? Bisa. Bisa nggak mati? Bisa. Tetapi eksistensi hakikat inti dari Yesus itu dalam keadaan sebagai yang ilahi tidak bisa mati. Jadi kalau orang Kristen ditanya, siapakah yang mati di kayu salib? Yang mati di kayu salib adalah Tuhan dalam natur keadaan sifat tabiat sebagai manusia. Alkitab menjelaskan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan untuk kita. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Perhatikan. Jadi Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan dalam natur keadaan sebagai manusia. Yang menjadi buah rahim Maria dilahirkan selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Itulah yang mengalami kematian. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelas Alkitab berkata dalam keadaan sebagai manusia. Pribadi Sang Logos, pribadi firman, Yesus Kristus itu memang mati di kayu salib dalam keadaan sebagai manusia. Bukan dalam keadaan sebagai ilahi. Sebagai manusia bisa terlihat fisiknya. Sebagai ilahi tidak nampak. Tidak terlihat. Tidak bisa dilihat. 1 Petrus 3 ayat 18. Bagian terakhir. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus yang mati di kayu salib itu berulang-ulang Alkitab menegaskan dalam natur keadaan sebagai manusia. Perhatikan baik kesimpulan ini. Yesus itu memiliki satu pribadi, tapi ada dua kodrat atau keadaan. Kodrat sebagai manusia, itulah yang mati di kayu salib. Kodrat sebagai yang ilahi, itulah sebabnya Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bahkan dalam Yohanes 17 ayat 5, Yesus berkata bahwa dia sudah ada dalam kemuliaan bersama Bapa sebelum dunia ini ada. Dia kekal. Kapan firman itu ada? Tentunya firman ada sejak Allah itu ada. Roh ada sejak Allah itu ada. Berarti Allah yang disapa dengan Bapa sejak kekal memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Firman dan roh tidak diciptakan. Kalau sampai firman diciptakan, pertanyaannya dengan apakah Allah menciptakan firman? Mustahil. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Kalau sempat tidak punya firman, maka Allah tidak punya daya cipta. Berarti firman itu wajib hukumnya sudah ada melekat sehakikat sederajat dalam diri Allah yang disapa dengan Bapa sejak kekal. Demikian juga dengan roh. Roh itu tidak diciptakan. Kalau roh diciptakan, berarti Allah itu pernah almarhum, pernah mati. Karena roh itu adalah prinsip hidup Allah yang sudah ada kekal bersama dengan Allah itu sendiri. Itulah dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Tritunggal. Kiranya ulasan ini dapat semakin mencerahkan kita. Amin.